agama atau ada aroma-aroma intervensi politik yang Anda cium di belakangnya? Sebetulnya lucu kalau buat saya, ini kayak dagelan politik saja. Yang pertama adalah ketika kita melihat apa sih permasalahannya, penistaannya seperti itu ya. Sebetulnya sebelum mau memberikan respons tentunya harus ada konfirmasi dulu. Nah ini simpang siur semua isunya. Tadi sebelum segmen ini kan terlihat ada Habib Rizik di wawancara ya, memberikan pernyataan lah. Keren juga sih Habib sekarang udah jadi selebriti. Kalau kita ingat kasus-kasus tahun 2006 dengan Gus Dur, lalu seingat saya ada kasus 2008 waktu ada di Tugu Monas, itu kan Habib Rizik semua seperti itu kan menjadi selebriti politik akhirnya. Nah kalau kita kembali lagi apa permasalahan sebenarnya? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Tadi sebelum ke sini saya mencoba mengkonfirmasi beberapa data dan informasi dengan orang-orang yang saya pikir tahu lebih banyak dibandingkan saya. Kalau misalnya kita lihat isi video yang ketika Ahok bicara di Kepulauan Seribu bulan September kemarin, itu memang banyak sekali kata-kata yang dipotong, sehingga itu memberikan multitafsir. Nah, kalau seperti itu, Indonesia ini kan negara hukum. Indonesia memiliki sistem. Kita punya aparat. Ada proses, ada prosedur, ada peraturan seperti itu. Dilakukan dulu. Nah, itu kan belum dilakukan. Tetapi kemudian manipulasinya, isunya yang digulirkan menjadi luar biasa sehingga terus terang masyarakat umum bertanya-tanya apa sebetulnya permasalahan utama. Oke, penistaan agama. Tetapi apa? Seperti apa yang dilakukan? Seperti itu kan agak malu juga loh nanti setelah dilakukan demo ternyata tidak ada kasus yang memang patut diperjuangkan. Kalau Mbak Reni kita melihat bagaimana kemudian yang menjadi tuntutan dari kasus ini ketika awalnya adalah menuntut proses hukum terhadap seorang Basuki Cahayapurnama kemudian dijawab oleh pihak kepolisian. Oke, kasusnya dijalankan, sudah 15 orang diperiksa termasuk salah satunya Habib Rizik yang kemudian diperiksa sebagai saksi pelapor pada kasus ini, tapi kemudian yang sekarang jadi tuntutan adalah kenapa kasus ini seolah-olah lambat ditangani oleh pihak kepolisian dan kemudian bagaimana mereka nanti bisa mengawal kasus ini hingga tuntas. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, satu hal memang agak mengecewakan buat saya ya. Sejak 98 ketika Indonesia mulai melakukan reformasi politik dengan mengadopsi sistem politik demokrasi perwakilan, sekarang ini seolah-olah warga negara Indonesia ini berhak untuk berbicara, apapun juga mengekspresikan pendapat dia, boleh bebas berorganisasi. Benar di satu pihak, tetapi di satu pihak yang lain harus diketahui juga kebebasan itu harus diikuti dengan tanggung jawab. Seperti itu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, Indonesia ini demokrasi Pancasila. Dengan model demokrasi jalanan itu, atas nama demokrasi kemudian mereka bisa datang dan kemudian teriak-teriak, itu merupakan tantangan untuk demokrasi Pancasila kita. Kan kita sudah jelas bahwa kita ada Pancasila dan ada Undang-Undang Dasar 45. Atas nama demokrasi, kemudian dengan memanfaatkan nilai-nilai agama atau memanipulasi nilai-nilai agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian mereka melakukan ini. Ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Habib Rizik yang saya sampaikan kembali. Ya. Mbak Reni, tapi kalau kemudian katakanlah misalnya memang terbukti ada dugaan penistaan agama yang kemudian bisa membuat sekian. Kalau terbukti harus diproses secara hukum. Harus diproses secara hukum. Harus. Tapi kalau kita melihat kemudian kecemasan ini muncul di tengah masyarakat, ada beberapa reaksi-reaksi para petinggi politik, katakanlah petinggi negeri yang kemudian harus turun gunung. Ada Presiden Joko Widodo yang kemudian harus bertemu dengan Prabowo Subianto, kemudian Prabowo Subianto ketemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman, kemudian ada juga pertemuan antara SBY ke Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian ada juga ke Menko Polhukam. Anda membaca sebetulnya kemana arah dari 4 November itu? Ya, yang pertama ini ujian. Yang tadi saya sampaikan, ujian buat sistem politik Indonesia, demokrasi Pancasila. Apakah kemudian kita memang mengedepankan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu, kemudian hidup bertoleransi beragama. Yang kemudian yang kedua, ujian untuk para elit politik. DKI 1 itu selalu mencerminkan permainan-permainan atau kompetisi di antara elit-elit krim de la krim Indonesia yang namanya Mbak barusan sebut mereka dan mereka lagi seperti itu kan. Apakah kemudian mereka
cukup dewasa secara politik untuk membawa negara dan bangsa ini ke dalam sesuatu yang lebih profesional, lebih modern seperti itu. Atau kembali lagi bicara mengenai SARA, kampanye itu sebaiknya seharusnya sudah bicara mulai program, bukan lagi mengenai SARA. Tetapi penggunaan isu-isu kampanye yang SARA seolah-olah dipermainkan kembali. Padahal mayoritas penduduk, kalau kita bicara DKI Jakarta ya, menurut pendapat saya itu rasio dan logikanya sudah jalan. Tapi apa yang Anda lihat makna dari dibalik pertemuan itu? Apakah kemudian ada makna-makna khusus dibalik pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo ataupun Prabowo katakanlah dengan Presiden PKS? Kalau kita memaknai bisa macam-macam, tetapi kan kita nggak boleh suuzon dong. Kita harus berposisi bahwa kita percaya kepada para pemimpin kita bahwa mereka akan memberikan yang terbaik. Tentu saja dengan adanya pertemuan-pertemuan itu, mereka sedang mencari format bagaimana mengatasi permasalahan ini. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab Pak Presiden sendirian, tetapi justru tanggung jawab semua elit Indonesia untuk membuat bahwa 4 November ini oke, memang itu dijamin hak untuk menyampaikan pendapat ya, walaupun dengan demo seperti itu silahkan, tetapi tidak boleh menjadi anarki, harus damai, tidak boleh, nah seperti itu. Nah permasalahannya adalah ketika di lapangan mereka membawa begitu banyak, contohnya ya, karena saya dari kampus, saya perhatikan banyak membawa atribut barusan dari UGM menyampaikan bahwa oh enggak ya, orang UGM maksud saya universitas ya tidak terlibat di dalam unjuk rasa besok. Jadi memanipulasi ini yang harus dijaga. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian ada katakanlah pasca dari unjuk rasa tersebut. Kalau kita melihat kan arahnya dari dugaan untuk memproses hukum. Memproses hukum seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau kita melihat endingnya ketika ini diproses hukum dan kemudian jika memang terbukti bersalah menjadi pelaku penistaan agama, akhirnya beliau akan menjadi tersangka dan kemudian akan mundur dari pencalonan. Apakah kemudian akan ke sana arahnya? Ya, kalau kan kita tadi berandai-andai. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi? Seperti itu kan. Kalau tidak, yang terjadi adalah justru suara itu banyak pindah ke Ahok. Kenapa? Karena dia menjadi yang teraniaya. Permasalahan utamanya kembali, kita kan mencari kebenaran. Apa sih yang Ahok sampaikan pada saat pidato tersebut? Dan itu ada rekamannya yang utuh gitu kan. Artinya sebetulnya kita hanya tinggal menunggu bagaimana proses hukum yang berjalan di pihak kepolisian. Iya, betul. Kita ingin tahu mana yang benar seperti itu. Tetapi itu tidak perlu dilakukan dengan mengajak memobilisasi. Itu yang demo itu kan bukan KTP Sekali Jakarta, lagi, Mbak. Alasannya kan kenapa kemudian mereka melakukan aksi demo kan karena pengusutannya lama kabarnya di pihak kepolisian. Karena dimanipulasi. Kalau saja kita dewasa secara politik ya, kalau saja mereka tidak ingin memanipulasi, kalau saja ini tidak menjelang pilkada, kalau saja yang bicara itu bukan Ahok, nggak akan seheboh ini. Jadi kalau memang bukan Ahok dan kalau memang bukan menjelang pilkada, biasa saja tidak akan seramai ini. Tetapi karena memang membawa misi-misi tertentu, membawa keinginan-keinginan tertentu, maka kemudian mereka lakukan ini. Dan yang dibawa, tapi hebatnya ya, penduduk Jakarta, orang-orang yang punya KTP Jakarta nggak terpengaruh loh. Itu malah yang demo-demo itu adalah yang dimobilisasi orang-orang dari luar Jakarta. Mbak Reni, tapi kan kita tetap harus menghargai pihak-pihak yang memang menganggap ini memang betul-betul merupakan dugaan penistaan agama. Dan kita juga harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pihak kepolisian. Kita harus pegang itu. Ya. Kita harus pegang itu. Karena kita adalah negara hukum, maka kita harus mengedepankan proses-proses hukum. Kita ada sistem, ada aturan main, ada aparat. Seperti itu kan. Jangan kemudian main hakim sendiri. Itu yang harus kalau dilakukan. kita melihat kemarin pernyataan statement resmi dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ia sempat menyatakan bahwa jangan sampai ada orang yang kebal hukum. Ada juga pernyataan jangan sampai seolah-olah Basuki Cahayapurnama itu tidak boleh disentuh. Itu ada pernyataan seperti itu. Dan ia mendorong proses hukum ini ditegakkan sehingga kemudian tidak ada isu-isu yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Itu yang kemudian mendorong seorang Susilo Bambang Yudhoyono melakukan keterangan pers. Apa yang Anda baca dari hal itu? Nah, itu betul, statementnya harus seperti itu. Apalagi
Bapak Presiden Indonesia di periode sebelumnya ya, itu statementnya betul. Tetapi kan kembali permasalahannya adalah ketika kita mau memproses hukum itu ada prosedur, ada kriteria. Saya bukan orang hukum, saya tidak bisa menjelaskannya lebih teknis, saya orang politik. Tetapi yang saya tahu adalah ketika satu permasalahan diproses secara hukum, setelah memenuhi semua persyaratan ini itu baru diproses. Nah masalahnya adalah kenapa kasus ini menjadi lambat? Karena ini saya nanya nih ke teman-teman ahli hukum teman-teman saya, karena di dalam kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama ini tidak memenuhi atau belum memenuhi ya, belum memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dibawa ke ranah hukum. Nah, itu permasalahannya. Lalu bagaimana kemudian Anda melihat pasca 4 November esok? Kalau dikatakan selama ini elektabilitas Basuki Cahayapurnama masih di atas 2 pesaingnya, bagaimana kemudian 4 November atau pasca 4 November, apakah kemudian elektabilitas ini akan bergoyang, akan turun, kemudian akan diganti sejumlah pesaingnya? Ya. Jangan dijawab, kita akan kembali di Berita Utama. Baik.